Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar ya. Sekian lama saya vakum, ada beberapa bulan karena saya lagi fokus untuk mengembangkan hasil tani saya dan pembibitan saya di e-commerce yang saya jadi seller di sana. Jadi saya belum sempat ngupload untuk para kawan-kawan nih. Untuk sementara mungkin pembahasan nanti akan kita bahas setelah 1 atau 2 bulan ke depan lah ya, untuk kita fokus lagi. Atau mungkin barangkali teman-teman di sini ada yang mau dipertanyakan, bisa langsung komen di bawah ya, barangkali ya, untuk masalah pertanian pisang atau membedakan jenis antara pisang atau perawatan pisang lainnya. Silakan di sini kita komen, hitung-hitung kita belajar bersama ya, dan semua itu gratis. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel saya di Satrio Gagal Tenar ini, subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya biar tidak lupa untuk atau tidak ketinggalan tentang informasi-informasi terupdate dari saya. Oke, nah kali ini saya akan membahas tentang saya mau kirim-kirim ini bibit ke luar pulau ya. Kebetulan posisi saya ini ada di Ciamis, Kecamatan Purwodadi ya. Ini saya akan mau kirim-kirim jenis pisangnya, itu ada pisang penjalin, ada kepok Manado, ada kepok Sabah, kepok kuning, terus ada lagi pisang ampiang ya, kriak, ada lagi pisang apa ini, kastroli, pisang lempeneng juga, dan masih banyak lagi. Kebetulan di sini ada proyek untuk setengah hektar, cuman di situ akan diadakan yang namanya edukasi pertanian pisang, dimana nantinya di situ ada semua jenis-jenis pisang yang kita koleksi, kurang lebih sekitar ya untuk 50 jenis, mungkin bisa lebih, karena untuk dari jenis kepoknya juga bukan cuma satu jenis ya. Kepok itu yang kita ketahui ada kepok kuning, kepok Sabah, kepok Manado, ada kepok Tanjung, dan masih banyak lagi. Nah, cara saya di sini, nah ini dia untuk bonggolnya, ini yang berat sekitar 3 kilo. Anda semua jika membutuhkan bibit bisa request ya. Ada yang berat 1 kilo 3, 1 kilo 5, 1 kilo 4, bahkan sampai yang 3 kilo sebesar ini. Biasanya yang 1 kilo seperti ini untuk pengiriman jarak jauh yang kalian semua mungkin khawatir takutnya rusak di jalan atau gimana, bisa pesan yang ukuran besar seperti ini ya. Tapi sebenarnya untuk ukuran 1 kilo 3 itu paling standar banget untuk yang dikirim. Nah, sebelum kita kirim untuk bibit-bibit pisang ini, kita treatment dulu. Treatmentnya itu diantaranya lah kita memberikan CPT, zat pengatur tumbuh, anti jamur, dan anti parasit lainnya juga. Jadi untuk pengiriman di sini, bibit pisang yang saya kirim dari Satrio Gagal Tenar dari Ciamis itu ya, bisa bertahan sampai 1,5 bulan perjalanan ya. Itu yang bagi kawan-kawan yang ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, jangan ragu untuk pesan, karena bibit yang kita kirim semakin lama itu semakin berakar, bukannya malah mati ya. Nah, terus lagi bila mana kawan-kawan yang udah pernah membeli bibit dari saya, ternyata itu estimasinya meleset, itu biasanya estimasi itu bukan terhitung dari pengirim setelah saya kirim, tapi estimasi itu terhitung setelah bibit ini nyampe ke pulau Anda. Misal Anda ada di Pulau Sulawesi bagian tengah, di kabupaten ini, kecamatan ini. Nah, setelah barang saya sampai di ke Pulau Sulawesi, estimasi baru akan dihitung. Misal estimasi 6 hari, jika barang ini sudah mendarat di Pulau Sulawesi baru akan terhitung ya. Dan bila mana kawan-kawan semua di sini petani pisang mendapati yang namanya bibit saya itu sampai lokasi layu atau lembek ininya ya, bagian ini, karena itu disebabkan yang namanya pohon pisang yang udah kepangkas, untuk kulit ini kedebuknya nggak bakal hidup lagi, terkecuali di sini di titik tumbuhnya tetap akan hidup ya.
Kalau yang ini pasti akan layu, ini kulitnya, karena dia tuh kalau sudah dipangkas nggak akan hidup lagi, kecuali titik tumbuhnya. Dan selama umbinya masih keras, dipencet itu masih keras, apalagi sudah berakar, itu tetap aman, tidak akan yang namanya mati. Nah, lalu kemudian untuk penanganan pertama, kawan-kawan yang mau tanam bibit pisang ya, usahakan untuk pisang itu di pH 6-7, di pH netralnya itu 7 ya. Bagi kalian yang ingin menaikkan pH tanah bisa menggunakan kapur dolomit dan atau kapur sirih. Untuk kapur dolomit itu bisa per lumpun itu sekitar 2 genggam atau 1 genggam ya. Nah, itu biasanya di musim-musim hujan saat ini itu tanah akan semakin asam karena dia akan terus digentur oleh yang namanya air hujan. Dan bila mana di pH tanah Anda itu terlalu over, lebih dari 7, pengen kembalikan ke pH 7, itu Anda harus menggunakan belerang ya, bisa menggunakan belerang. Anda bisa cari di toko-toko setempat yang menyediakan bahan-bahan tersebut, atau kalau tidak Anda bisa beli online ya. Ingat, kalau pH Anda drop, pH tanah Anda drop, menggunakan dolomit atau kapur sirih. Jika terlalu over, itu pengen dinetralkan ke pH 7, itu menggunakan yang namanya belerang ya. Oke, lalu lanjut kedua untuk yang namanya pelubangan tanah. Pelubangan tanah di situ kalau saya biasanya itu saya bakar terlebih dahulu untuk lubang tanahnya itu. Saya nggak pernah menyiapkan yang namanya kotoran kambing atau kotoran sapi atau ayam di dalam lubang tanah, karena saya tidak anjurkan ya untuk budidaya pisang. Kalau budidaya yang lainnya mungkin masih bisa lah, yang namanya tawar menawar nggak apa-apa, ditanam di dalamnya nggak apa-apa. Tapi kalau pisang jangan pengen diusahakan kalau untuk kotoran itu ditaruh di atasnya aja, di dalam karung, biarkan dia kepanasan, kehujanan, biar sarinya turun dan secara tidak langsung itu terfermentasi ya. Kurang lebih itu paling cepat 40 hari. Di situ dimana kalau kotoran kambing yang sudah baik untuk diaplikasikan itu, jika sudah berhasil difermentasi itu, kalau kita pencet itu buyar ya, hancur, mudah hancur. Nah itu ya udah bagus ya. Oke, lanjut. Kalau nanti kita tanam itu bibit pisang yang kita tanam di dalam lubang, cukupkan hanya segini saja diurupnya ya. Diurup tanah cukup segini saja, tidak usah menutupi. Tujuannya itu untuk memudahkan kita memantau pertumbuhan bibit pisang kita, apakah dia ada perkembangannya atau tidak. Nah, ini kurang lebihnya kalau tanam bibit dongkelannya kayak gini yang udah dipangkas, kurang lebihnya 1 bulan ya. 1 bulan dia akan mengeluarkan tunas pupus baru. Nah, memang untuk pertama itu dia agak lama, kurang lebih 1 bulan dia baru mengeluarkan 1-2 daun. Enggak semuanya 1 bulan, kadang 2 minggu juga udah keluar pupus baru. Nah, tapi untuk perkembangan kedepannya setelah keluar pupus baru, dia perkembangannya akan semakin cepat dan semakin pesat. Jadi bagi Anda yang menanam pisang merupakan dongkelan ini, jangan takut dan jangan pernah khawatir ya, karena semua itu prosesnya satu. Prosesnya di sini adalah dia menjalarkan akarnya terlebih dahulu. Setelah dia nyaman dengan lubang tanam baru atau tempat baru, dia akan menumbuhkan pupus. Nah, pertama dia menumbuhkan akar. Setelah akarnya itu banyak, nyaman, baru dia akan menumbuhkan pupus. Maka di situ ada yang namanya pertumbuhan yang sangat signifikan, sangat cepat. Bahkan di sini kalau kita tanam dongkelan biasa itu, kalau untuk raja bulu bisa buah dalam 10 bulan. Kalau dongkelan yang kayak gini nih siap tanam dipotong, kurang lebihnya sekitar 7 bulan. Itu keunggulan bibit dongkelan yang sudah kita pangkas ya. Nah, bagi kalian yang ingin mempertanyakan masalah budidaya pisang, mungkin dari penjelasan saya tadi,
bisa komen di bawah ini ya. Nanti setelah saya aktif kembali akan saya jawab semampu saya. Dan barangkali di sini ada yang membutuhkan bibitnya, bisa menghubungi di nomor saya di 082320808180. Oke, sementara itu dulu dari saya, Satrio Gagal Tenar dari Ciamis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.